petunjuk dari Tuhan. Sebaliknya, ketika kami tidak mengikuti petunjuk Tuhan, segala yang baik yang Tuhan sediakan akan menjauh dari kami. Dan tentu yang menjadi bagian kami adalah justru hal yang tidak baik bagi kami. Karena itu Tuhan, kami membutuhkan tuntunan-Mu bagi kami. Biarlah melalui sabda-Mu pagi hari ini akan kami renungkan bersama. Tuhan menuntun kami supaya kami boleh menikmati segala yang baik yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Bersabdalah ya Tuhan, ajarlah kami kehendak-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin. Ya, Ibu Bapak dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, renungan pagi ini saya dasarkan atas kitab Injil Matius pasal 10 ayat 1 sampai 4. Matius 10 ayat 1 sampai 4, demikian bunyinya. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Dia. Sampai di sini firman Tuhan dibacakan. Yang namanya geng-gengan itu merupakan hal yang lumrah alias wajar dalam kehidupan anak-anak remaja, ya, anak-anak remaja umur-umur seperti kalian, anak-anak ini wajar sekali yang namanya geng-gengan. Ya, itu wajar. Memang masa-masanya begitu. Kenapa seperti itu? Ya memang itu bagian dari proses psikologi perkembangan manusia, umur-umur perpindahan dari anak-anak kepada dewasa melalui proses itu, melalui proses geng-gengan. Dalam rangka apa geng-gengan itu? Sebenarnya itu juga bagian dari proses menemukan jati diri. Menemukan jati diri, siapa sih saya ini. Nah, salah satu bagiannya adalah mengidentifikasi atau mencari persamaan-persamaan. Saya ini kelihatannya begini loh, cocoknya itu sama si A, si B, si C. Karena taruhlah misalnya hobinya sama-sama suka main gundu, stinan. Kalau zaman saya kecil tuh stinan misalnya begitu ya, geng gundu, main gundu gitu. Atau kalau zaman sekarang sudah tidak zaman begitu, misalnya aja geng apa, apa ya, kalau sekarang gengnya geng apa ya? Geng motor gitu, yang lagi ngetren ya, yang lagi populer, geng motor. Kenapa? Karena sama-sama punya hobi naik motor misalnya begitu. Atau ada lagi geng masak. Wah, ini geng super chef misalnya begitu. Geng super chef. Dah macam-macam. Nah, tetapi intinya biasanya adalah mencari persamaan-persamaan begitu ya, persamaan-persamaan.
Itu dalam rangka untuk menemukan jati diri, siapa saya, antara lain melalui proses-proses itu. Jadi yang namanya geng-gengan itu wajar, itu lumrah di dalam kehidupan manusia, apalagi masa-masa remaja seperti kebanyakan dari kalian para siswa SMP ini. Nah, yang justru jadi persoalan adalah kalau tidak ada semangat untuk geng-gengan. Oh, aneh ya. Loh, ini gimana toh? Seringkali kami diajar jangan geng-gengan, kok hari ini malah dibilang kalau enggak geng-gengan malah aneh. Terus yang betul yang mana? Wah, misalnya kayak begitu terjadi pertanyaan. Tunggu dulu, harus dicermati dulu penjelasan saya. Ini saya tidak bicara tentang geng dalam pengertian yang negatif, sama sekali tidak ya. Dalam pengertian yang lumrah, berkelompok itu sesuatu yang lumrah ya. Nah, tetapi justru yang jadi persoalan adalah kalau kalian utamanya para remaja kemudian cenderung untuk memisahkan diri dari teman-teman, memisahkan diri dari teman-teman, menyendiri, menyepi, sibuk dengan dirinya sendiri saja tanpa peduli dengan yang lain. Nah, ini justru bisa jadi problem. Pasti di sana ada persoalan-persoalan begitu. Entah sifatnya disingkirkan, jadi dia pasif tetapi disingkirkan, atau sifatnya aktif. Memang saya ini tidak suka kumpul-kumpul, saya ini sukanya menyendiri saja. Nah, tetapi pasti di sana ada problem begitu. Ya. Berkelompok itu merupakan dinamika yang lumrah dalam hubungan antar manusia. Maka saya mengajak kita untuk melihat figur Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga punya geng ya. Tuhan Yesus itu bukan nyepi sendiri bertapa di atas gunung, tidak bergaul dengan siapapun, kerjaannya cuma doa aja, diem aja, enggak. Tuhan Yesus itu juga adalah seorang gangster gitu ya. Gangster dia. Loh ya, pemimpin geng dari Galilea. Kelompok Gali ini malah. Galilea. Geng Van Galilea. Itu Tuhan Yesus. Jadi jangan pikir bahwa Tuhan Yesus tidak gangster, Tuhan Yesus itu gangster ya. Keliru kalau kalian mengatakan geng itu tidak disukai oleh Tuhan. Lah wong Tuhan Yesus sendiri juga punya geng kok ya. Dia punya banyak teman, jumlahnya ratusan bahkan ribuan, tetapi dia punya geng yang khusus itu ya. 13 orang. Tuhan Yesus jadi gangsternya, lalu dia punya anggota gengnya 12 orang kan, yang nama-namanya tercantum di situ. Nah, tetapi ada yang unik dari gengnya Tuhan Yesus. Gengnya Tuhan Yesus itu mula-mula tidak bicara Tuhan Yesus nyari yang sama-sama, tidak. Tuhan Yesus itu justru nyari, waduh, ini gengnya ini betul-betul geng yang unik. Ini gengnya geng unik. Kenapa geng unik? Ya tadi saya katakan ini dasarnya bukan nyari yang sama-sama, tidak. Tuhan Yesus yang milih sendiri anggota gengnya. Nah, yang dipilih ada yang sama, ada yang tidak sama. Ada yang dipilihnya kakak adik ada. Tetapi ada juga yang dipilih itu dari kelompok masyarakat yang justru kalau mau dinilai itu mestinya kalau ketemu jotosan. Kan aneh ya. Kita mau lihat nih beberapa nama misalnya ya. Simon Petrus dengan Andreas itu kakak adik ya. Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, kakak adik. Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, kakak adik juga. Lalu ada Filipus, Bartolomeus, Thomas, ada Matius. Nah, yang menarik di sini dikatakan Matius pemungut cukai.
Perhatikan ya, Matius pemungut cukai. Lalu ada Yakobus anak Alfeus dan Tadeus. Lalu ada lagi Simon orang Zelot. Nah, saya ajak kalian untuk fokus melihat Matius pemungut cukai, lalu Simon orang Zelot. Tapi dijadikan satu geng dengan Tuhan Yesus. Matius pemungut cukai itu kalau dalam pandangan orang Zelot itu adalah musuh yang layak untuk dibunuh. Musuh yang layak untuk dibunuh. Orang-orang pemungut cukai pada zaman Tuhan Yesus itu dianggap sebagai pengkhianat bangsa. Nah, sementara orang Zelot itu adalah kelompok yang sangat nasionalis, pembela tanah air sejati. Mereka radikal revolusioner, siap menggunakan kekerasan kepada penjajah, termasuk kepada antek-antek penjajah. Nah, tetapi yang luar biasa, nah ini Tuhan Yesus kalau milih gengnya kayak begini ya. Dia tidak bikin geng, aku mau bikin geng nasionalis, maka aku pilih orang Zelot. Nanti kita akan menghajar pemungut-pemungut cukai. Wah, tidak begitu ya. Wah, lalu kemudian gerombolan ke sana kemari. Kalau dulu belum ada geng motor, mungkin naik keledai begitu ya. Serbu pemungut cukai, kita hancurkan kantornya, kita bunuh orangnya. Enggak. Herannya Tuhan Yesus cari pemungut cukai justru dijadikan sebagai anggota gengnya. Padahal di dalam anggota gengnya Tuhan Yesus ada orang Zelot. Loh, ini maksudnya Tuhan Yesus tuh piye toh? Wah, itu kira-kira bagaimana perasaannya umpamanya ya, yang orang Zelot dulu yang diajak kelompoknya Tuhan Yesus, gengnya Tuhan Yesus. Lalu diajak mampir ke rumahnya si Matius pemungut cukai itu. Datang, wah orang Zelotnya sudah cekot-cekot ya. Loh, ini piye toh kok mampir ke sini? Mau ngajak bunuh pemungut cukai. Ternyata Tuhan Yesusnya ngomong apa? Ikutlah aku. Wah, iki dijak ikut, lalu kemudian pergi ke padang gurun, tempat yang sepi, kita bantai. Misalnya begitu. Ternyata tidak. Pemungut cukai itu kemudian mengadakan pesta di rumahnya, makan-makan. Bagi orang Zelot, wah itu haram hukumnya makan bersama dengan pemungut cukai. Tapi ternyata oleh Tuhan Yesus diajak makan di rumahnya pemungut cukai itu. Nah, ini sifat daripada gengnya Tuhan Yesus. Bukan tadi yang melihat wah milih sing sama-sama dulu. Wah, begitu. Enggak ya. Tetapi justru beda-beda ini malah dikumpulkan begitu. Dan tujuannya untuk apa sih? Tujuannya justru adalah supaya bukan menghasilkan kekacauan, tetapi malah menghasilkan perdamaian. Maka kelompok-kelompok masyarakat yang bertentangan justru dipersatukan. Ya, jadi tidak kemudian ngomong kita ini kelompok nasionalis, lalu kemudian dipilih, kamu nasionalis gak? Kamu nasionalis gak? Misi kita adalah mengusir penjajah dari negeri ini, termasuk pengkhianat-pengkhianat bangsa, macam pemungut-pemungut cukai itu, kita bantai. Ternyata tidak. Misinya adalah mari kita rangkul pemungut-pemungut cukai juga, supaya mereka menjadi baik bersama-sama dengan kita, berjuang bersama demi perdamaian, demi kebaikan. Nah, lalu ada lagi kelompok manusia yang berbeda. Misalnya muridnya Tuhan Yesus yang bernama Simon Petrus itu. Wah, orangnya itu gayanya kayak apa kira-kira? Dia orang yang gayanya itu wegah kesuwen ya. Orangnya itu pokoknya kalau ada apa begitu ya langsung saja begitu jebret. Wah, yo ndak usah pakai jelimet-jelimet ya. Mungkin kalau kelompok-kelompok apa begitu ini termasuk orang-orang yang wegah kakean omong, kakean rapat begitu ya. Namanya apa? Ya, kita mengadakan acara apa? Ya, kita rapat dulu. Rapat ndak selesai-selesai begitu. Wah, orang macam Simon Petrus ini
dia akan segera melarikan diri. Nah, ini disatukan dengan orang jenis kayak Thomas. Nah, si Thomas itu murid yang kayak apa? Orangnya modelnya kayak apa? Thomas itu orangnya kalau mikir kesuwen. Kalau Tuhan Yesus ngomong apa begitu dia mikir sik suwi begitu. Orangnya tidak gampang percaya. Ya. Kalau ada apa dia pikir dulu secara mendalam begitu. Ndak iya no, nanti kalau begini gimana? Nanti kalau begitu gimana? Hati-hati loh nanti begini begitu. Nah, kalau Petrus lain, ya, ya. Begitu ada apa begitu Tuhan Yesus ngomong ya. Sekali waktu Tuhan Yesus ngomong kan, malam ini aku akan ditangkap, kalian semuanya akan kocar-kacir melarikan diri. Wah, Petrus tuh tidak pakai mikir. Sekalipun yang lain minggat, saya tidak akan meninggalkan engkau. Wah, tidak pakai mikir nih ya, pokoknya langsung ngomong dulu begitu. Kalau modelnya Thomas lain, dikasih tahu sama murid-murid yang lain bahwa Tuhan Yesus bangkit. Apa jawabnya? Mikir dulu dia, masa iya sih orang sudah mati cara begitu, sudah dikubur 2 hari ini mau bangkit 3 hari ini sudah dikubur, mana mungkin bangkit, orang mati ya mati toh. Lu tenan iki swear begitu. Lalu kemudian kan pemungutan suara semuanya ngomong begitu semuanya ngomong bangkit. Nah, dia juga mikir lagi. Lalu kemudian dia bikin jalan tengah. Oke deh, gini, aku baru percaya kalau aku sudah meraba lubang bekas paku pada tangannya dan pada lambungnya. Wah, dia ngomongnya kayak begitu. Orangnya tidak gampang percaya, harus dikasih bukti yang jelas, yang titik baru dia percaya. Anak Petrus, wah dia tidak pakai mikir-mikir kayak begitu. Pokoknya apa, yang penting ngomong buanter duluan, belakangnya kedermbuh begitu kan. Itu sama seperti waktu Tuhan Yesus jalan di atas air, ketakutan loh semuanya. Lalu kemudian ketika tahu Tuhan Yesus ngomong, ini aku, jangan takut. Wah, Petrus kemudian deng-deng, Tuhan Yesus jalan di atas air, aku tak jalan di atas air juga begitu kan. Wow, Tuhan Yesus oke, blung jegur. Wah, ternyata kemambang. Bareng kemambang lalu angin datang ya, merinding kan dia. Wah, gelombang ki nek kelelep piye, baru mikir dia. Bingung dia. Bayangkan orang yang gayanya berbeda kayak begini, yang satu pokoknya wegah kakian mikir, yang satu mikirnya kesuwen, dijadikan satu kelompok. Kira-kira apa yang terjadi? Nah, kita kalau milih teman coba kira-kira bagaimana? Mesti kan kita mikirnya, mau kesuwen mau ngikuku kakian mikir. Suwi-suwi engko tinggal berguna. Kita pasti milihnya kalau misalnya kita jadi orang yang pokoknya ora usah kakean mikir lah, ayo begitu. Kita tentu akan senang dengan orang-orang yang juga sama dengan kita ya. Lah apa tak kakean ngomong-ngomong wis kesuwen ayo. Wah, begitu. Tapi kalau kita orang yang sebaliknya, orang yang nek mikir kesuwen begitu ya. Kita juga tidak suka dengan orang yang wong angger bras engko nek wis babak belur lagi mewek-mewek misalnya begitu ya. Tapi anehnya Tuhan Yesus milihnya kok ya kayak begitu ya. Ada orang macam Petrus dipilih, disatukan dengan orang seperti yang namanya Thomas ini. Lalu kemudian ada orang yang kayak Yakobus dan Yohanes. Wow, Yakobus dan Yohanes ini juga dahsyat ini orangnya ya. Emosinan. Orangnya emosinan. Buktinya kalau emosinan, kitab Injil mengisahkan pada suatu saat mereka mau lewat daerah Samaria, ditolak sama orang-orang Samaria. Orang-orang Yahudi mau lewat sini. Aja mikir. Wah, panas hatinya Yakobus dan Yohanes. Mereka jengkel sekali, lalu ngomongnya kayak gimana? Wah, ini ya tipe orang yang emosinan, diperlakukan kayak begitu, ngomong sama Tuhan Yesus, Tuhan, perlukah kami perintahkan api menyambar dari langit menghanguskan mereka? Dahsyat kan?
Maka mereka dikasih julukan Boanerges, anak-anak guru begitu ya. Karena rupa-rupanya mereka kayak begitu. Nek ono apa-apa itu emosinan begitu. Dicentok sedikit ngamuk begitu. Loh, bayangkan kayak begini dijadikan gengnya Tuhan Yesus. Belum lagi kita ketemu orang yang namanya Yudas Iskariot. Oh, yang aneh tuh gimana? Tuhan Yesus tahu enggak kalau Yudas enggak jujur? Tahu, ya, tahu. Bahkan Yohanes mencatat kalau Yudas itu memang orangnya tidak jujur. Artinya apa? Tuhan Yesus sudah tahu. Loh, kalau sudah tahu kayak begitu, kenapa kok dibiarkan? Kenapa kok tetap dirangkul jadi temennya? Kenapa kok enggak, wes, Yud, mulai hari ini ente keluar dari kelompok kita? Merugikan. Kita dapat duit banyak, sekarang kita mau makan enggak, kamu bilang enggak ada duit. Kita jadi puasa dong. Padahal kita perlu energi banyak, wong jalan ke sono kemari. Lah kok duitnya amblas? Ternyata tidak demikian. Tuhan Yesus terus berusaha untuk merangkul si Yudas ini. Bagaimana si Yudas ini bisa jadi baik, gitu kan? Diberikan teladan oleh Tuhan Yesus bagaimana, tetapi Yudas tak kapok-kapok. Ya akhirnya dia celaka urusannya sendiri. Tetapi Tuhan Yesus sendiri tidak pernah menyingkirkan Yudas, tidak pernah. Nah, maka kita lihat inilah gengnya Tuhan Yesus. Geng yang punya tujuan yang mulia untuk membentuk satu contoh kelompok orang yang tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. Tuhan Yesus mau memberi contoh, dengan siapapun bisa bersahabat. Ada yang muridnya Tuhan Yesus itu golongan orang kaya, ada yang golongan orang miskin, ada. Pemungut cukai jelas orang kaya. Lalu juragan perahu Yakobus dan Yohanes itu termasuk orang kaya. Kemungkinan Petrus dan Andreas itu hanya nelayan biasa. Jadi mereka itu mungkin adalah karyawannya si Yakobus dan Yohanes gitu. Tapi dikumpulin jadi satu nih, ada bos, ada karyawannya dijadikan satu begitu ya. Bisa jadi geng. Nah, yang kompak, diharapkan kompak pada akhirnya. Tuhan Yesus tidak menyingkirkan mereka. Nah, sekali lagi tadi saya mengulang, geng-gengan itu wajar dan biasa. Tetapi yang penting adalah apa nilai dari geng kita, kelompok kita itu apa? Apakah itu sebuah nilai yang positif atau nilai yang negatif? Kalau nilai-nilai yang negatif, ingatlah pesan firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15 ya, sebagai ayat penutup. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, ini prinsip pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Tuhan Yesus membentuk gengnya untuk melakukan hal-hal yang mulia, bukan untuk melakukan hal-hal yang merusak. Maka apakah kita boleh geng-gengan? Boleh. Tetapi geng-gengan yang bagaimana? Geng-gengan yang seperti Tuhan Yesus seharusnya. Dia membentuk kelompok ini bukan dalam rangka membuat kekacauan atau kemudian menyatakan dirinya yang lebih hebat daripada kelompok lain, menghancurkan yang lain, menghina yang lain, tidak. Justru Tuhan Yesus mau bikin model. Ini loh, dalam kelompok kami tidak membeda-bedakan orang. Siapapun juga walaupun berbeda-beda bisa menjadi kelompok kami, saling mengasihi, saling bersahabat satu dengan yang lain. Kalau seperti ini halnya, maka
Ini yang akan memberikan pengaruh luas yang baik kepada masyarakat. Nah, jadi kalau kalian sebagai anak-anak remaja ada kelompok-kelompok, saya tidak melarang. Nah, tidak bisa tentu dilarang, tidak normal kalau saya melarang kalian begitu. Saya dulu toh juga geng-gengan begitu ya. Tetapi gengnya ini untuk apa? Nah, ini dia. Gengnya ini untuk membangun semua kita makin baik, dan tidak ada namanya menghina yang lain-lain, tidak ada. Justru saling mendukung, saling menguatkan ya. Dan di dalamnya mesti ada prinsip apa? Prinsip apa? Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, sebelum disalibkan, dia ngomong kepada murid-muridnya, hendaklah kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Kiranya kalian bisa mengisi masa-masa penuh geng-gengan dengan hal-hal yang positif. Dan ingatlah selalu prinsip Rasul Paulus katakan 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Tuhan memberkati. Mari kita akhiri kebaktian kita